Assalamualaikum, salam hangat dari Kisah Mata. Kali ini kami membawakan sebuah cerita tentang teror mistis yang mencekam, berasal dari kampung yang dihantui oleh makhluk gaib. Dengarkan kisah ini sampai akhir, karena siapa tahu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Kampung itu bernama Kampung Giri Asih, sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat. Penduduknya hidup sederhana dengan tradisi yang kuat. Namun, ketenangan desa itu berubah menjadi ketakutan setelah beberapa anak menghilang secara misterius dalam waktu singkat. Di tengah suasana mencekam itu, ada seorang ibu bernama Sari, seorang janda muda yang tinggal bersama anak semata wayangnya, Raka, yang baru berusia 7 tahun. Raka adalah anak yang ceria dan selalu membawa kebahagiaan dalam hidup Sari. Namun, kebahagiaan itu runtuh ketika Raka tiba-tiba hilang dari rumah mereka suatu malam. Malam itu, Sari baru saja selesai menidurkan Raka. Ia mendengar suara-suara aneh dari luar jendela, seperti suara perempuan tertawa kecil, lirih namun mencekam. Awalnya, Sari mengira itu hanya angin yang membawa suara dari hutan. Namun ketika ia masuk ke kamar Raka untuk memeriksa, anaknya sudah tidak ada. Jendela kamar terbuka lebar, dan di tanah di bawahnya, ada jejak kaki kecil yang berakhir di tepi hutan. Panik, Sari segera membangunkan para tetangga. Mereka membawa obor dan lampu petromax, lalu menyisir hutan bersama-sama. Namun, meskipun sudah mencari hingga subuh, Raka tidak ditemukan. Keesokan harinya, seorang tetua desa bernama Pak Maja mengunjungi rumah Sari. Wajahnya penuh kekhawatiran. Ia bercerita tentang Wewe Gombel, sosok hantu wanita tua yang dikenal menculik anak-anak. Wewe Gombel sering menculik anak-anak yang merasa kurang diperhatikan oleh orang tuanya, ujar Pak Maja. Namun, aku yakin ini bukan salahmu, Sari. Mungkin ini ulah dendamnya. Dia sering muncul ketika orang-orang lupa menjaga keseimbangan dengan alam. Pak Maja menyarankan Sari untuk mencari dukun bernama Mbah Leman, seorang paranormal yang tinggal di ujung desa. Dukun itu dikenal mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib dan sering membantu warga yang menghadapi masalah mistis. Sari tidak membuang waktu. Malam itu juga ia mendatangi rumah Mbah Leman. Rumah dukun itu gelap dan penuh bau dupa. Setelah mendengar cerita Sari, Mbah Leman segera melakukan ritual untuk melacak keberadaan Raka. Dalam keadaan trans, Mbah Leman berbicara dengan suara serak. Anakmu ada di tangan Wewe Gombel. Dia disembunyikan di pohon besar di tengah hutan. Jika ingin menyelamatkannya, kau harus membawa benda yang disukai anakmu dan menghadapi Wewe Gombel sendiri. Aku akan membantumu dengan mantra perlindungan. Sari membawa boneka kesayangan Raka dan berangkat ke hutan bersama Mbah Leman. Udara di hutan terasa berat, dan setiap langkah yang mereka ambil diiringi oleh suara-suara aneh, gemerisik daun, tawa samar, dan suara tangis anak-anak. Sari membawa boneka kesayangan Raka dan berangkat ke hutan bersama Mbah Leman. Udara di hutan terasa berat, dan setiap langkah yang mereka ambil diiringi oleh suara-suara aneh, gemerisik daun, tawa samar, dan suara tangis anak-anak. Ketika mereka tiba di pohon besar yang dimaksud, Sari melihat bayangan Raka di cabang pohon, seolah-olah sedang bermain dengan sosok wanita tua yang menyeramkan. Wewe Gombel menoleh ke arah Sari, menampakkan wajahnya yang keriput dengan mata merah menyala. "Wewe Gombel!" teriak Sari dengan keberanian yang dipaksakan. "Kembalikan anakku." Wewe Gombel tertawa kecil, suaranya melengking. "Kau datang terlambat, Sari. Anak ini merasa lebih bahagia di sini bersamaku." Namun, Sari tidak menyerah. Ia menunjukkan boneka kesayangan Raka dan memanggil nama anaknya dengan penuh kasih. "Raka, ibu di sini. Kembali ke ibu, nak. Ibu akan selalu bersamamu." Raka perlahan-lahan menoleh, seolah tersadar. Namun, Wewe Gombel mencoba menahannya dengan cengkeraman kuat. Mbah Leman mulai melantunkan mantra, membuat makhluk itu menjerit kesakitan. Dalam keputusasaan, Wewe Gombel menyerang Sari, tetapi Sari dengan berani mengangkat boneka Raka yang telah diberi mantra oleh Mbah Leman. Cahaya dari boneka itu membuat Wewe Gombel mundur, dan akhirnya lenyap dalam jeritan memilukan. Dalam keputusasaan, Wewe Gombel menyerang Sari, tetapi Sari dengan berani mengangkat boneka Raka yang telah diberi mantra oleh Mbah Leman. Cahaya dari boneka itu membuat Wewe Gombel mundur,
dan akhirnya lenyap dalam jeritan memilukan, Raka akhirnya jatuh dari pohon ke pelukan Sari. Anak itu menangis, mengatakan bahwa ia merasa takut, tetapi juga seperti tertarik oleh suara lembut yang membujuknya untuk bermain. Sari hanya memeluk anaknya erat-erat, sambil berterima kasih kepada Mbah Leman. Setelah kejadian itu, Pak Maja mengingatkan seluruh penduduk desa untuk menjaga hubungan mereka dengan alam dan tidak melupakan tradisi. Wewe Gombel tidak pernah terlihat lagi di kampung Giri Asih, tetapi cerita tentang keberaniannya Sari menjadi pelajaran penting bagi semua orang. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga orang-orang yang kita cintai dan tidak lupa menghormati kekuatan yang ada di luar pemahaman kita. Jangan lupa untuk terus mengikuti kisah-kisah mencekam lainnya hanya di Kisah Mata. Sampai jumpa di cerita berikutnya.